Selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Bululor. Ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung dengan tema Kematian Dia yang Dinista Membawa Perdamaian Baka. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan pujikan NKP 6 ayat 1 sampai dengan 2. Patut segenap ada. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh pengharapan kita. Amin. Sengsara dan kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan serta menyatakan kasih karunia Allah bagimu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Mari kita akan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 168C bait yang pertama. Hai dunia, lihat Tuhan. Dunia
Pembacaan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 4. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Mari jemaat kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 168C, bait 2 dan 3. Hai dunia, lihat Tuhan. Pembacaan Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 168C, bait yang keempat. Hai dunia, lihat Tuhan. Kesalahan
Pembacaan Yesaya 53 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan berkuasa bertakluk
melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah benteng-benteng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Jemaat yang terkasih, ungkapan penyesalan. Kami berpaling darimu, menjauh dari sengsara salibmu, manakala keinginan diri kami semata menuntut pemuasan. Kami pergi darimu agar rasa aman kami tidak terganggu, meski itu rasa aman yang semu. Kami mengikuti jalan kami sendiri, tak kalah mengikuti Engkau
tak sesuai dengan kemauan kami dan membuat kami rasa merugi. Kami sering membiarkan diri kami tersesat sebab dosa memikat, tak kami dengar. Lirih Engkau memanggil kami dari salib-Mu, agar kami menerima anugerah cinta yang lebih luas dari samudera. Kami ditulikan oleh kesempitan cinta dari yang menguasai hati. Hingga kerusakan hidup kami sandang bagaikan pakaian yang memalukan. Dapatkah lagi kami datang membawa sesal dan Engkau berkenan? Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 166 bait 1 dan 2, Tersalib dan Sengsara. Tersalib dan sengsara, Kau Yesus Tuhanku, terkulai menderita akibat salahku. Dengan hati yang pilu, sedih tak terberi, kulihat siksaanmu yang dahsyat dan keji. Alam berduka cita dan langit menggegah, saksikan Putra Allah membuat firman keras, ditanggung segala siksa yang sakit dan pedih, demi tebusan dosa manusia di bumi. Jemaat dimohon berdiri. Anugerah Allah. Pembacaan Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasih, marilah kita menyanyikan pujian dengan kidung jemaat nomor 35 bait 1, 2, dan 4. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah
Jemaat tetap berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu Engkau boleh pertemukan kami di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Berkatilah dari awal sampai akhir Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan depan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang telah dan akan menyampaikan firman-Mu Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Suruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-37. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-37. Yang demikian firman-Nya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang yang lain di sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya mereka ambil, jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, entah sudah berapa ribuan kali Jumat Agung itu dirayakan. Entah sudah berapa puluh kali saudara dan saya itu merayakan Jumat Agung. Tetapi ternyata masih ada yang masih tetap hidup di dalam tiada pengharapan. Bahkan saudara, jangankan kita juru mazmur saja, di dalam pujiannya menunjukkan kepada kita bahwa seolah-olah hidupnya sudah tiada pengharapan lagi. Ya Allahku, mengapa Engkau tinggalkanku? Tak seorang pun yang akan menolongku. Saudara, tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, sebenarnya orang-orang yang hidup seolah-olah tiada pengharapan itu, yang diharapkan itu sesungguhnya adalah hal dunia. Yang ada di dalam pikirannya itu adalah hal yang dunia. Ia tidak berpikir bahwa pengharapan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu adalah hal-hal surgawi. Jangankan hal dunia, hal surgawi saja diberikan kepada kita. Jadi hal dunia itu adalah hal yang kecil yang pasti juga akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena hal yang besar pun diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, Jumat Agung yang kita peringati saat ini mengantar kita untuk menghayati kasih Tuhan kepada kita, yang seringkali kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana pengharapan itu? Kapankah pertolongan itu datang? Jumat Agung kita memperingati kematian Sang Anak Tunggal Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan bagi orang-orang yang bahkan takut untuk berharap. Aku sudah enggak berani lagi berharap. Aku sudah enggak mau lagi berharap. Banyak orang yang merasa demikian. Kasih Tuhan, di dalam kesempatan Jumat Agung ini, kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus
yang melalui kematiannya itu ia menyatakan bela rasanya kepada manusia. Ia yang adalah Allah sendiri. Ia tidak hanya melihat dari sorga penderitaan manusia. Ia tidak hanya mendengarkan seruan manusia yang berada di dalam penderitaan, tetapi ia mau hadir ke dunia ini dan bahkan menjadi sama dengan manusia, menjadi ganti sebagai orang hukuman, di mana manusia yang seharusnya menerima hukuman. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun demikian, meskipun ia adalah Allah yang kemudian menanggalkan kealahannya, turun ke dunia, merasakan kesakitan sebagai manusia sejati, tetapi ia tetap menyatakan rahmat Tuhan, rahmatnya kepada umat manusia. Ketika ia berpesan kepada murid-muridnya untuk menjaga ibunda terkasih. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah ia merasakan derita itu, ia tetap peduli. Ia tidak pernah dikompromikan oleh rasanya sendiri, tetapi ia tetap menyatakan rahmatnya sekalipun ia harus menderita. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu, bahkan termasuk para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, di mana mereka melarikan diri semua. Aku bukan muridnya, aku tidak kenal dia. Orang banyak, mereka yang tahu, melihat sendiri, yang bahkan mengelulukan ketika ia memasuki Yerusalem. Tetapi kemudian mereka menolaknya, bahkan berseru supaya ia disalibkan. Pilatus, ya seorang yang berkuasa, memiliki alat-alat kekuasaan, memiliki prajurit yang bisa memaksakan keputusannya. Tetapi ia tetap tidak mempergunakan alat-alat kekuasaannya itu, menyatakan keputusannya. Semua orang di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu berkompromi terhadap rasa yang mereka alami masing-masing. Rasa takut, rasa kecewa, rasa gundah, apapun saja. Tetapi dia tidak. Dia sekalipun berada di dalam penderitaan, ia tetap menyatakan rahmatnya. Ketika kemudian ternyata bahwa memang ia menyatakan diri untuk bersedia menjadi korban penghapusan dosa bagi banyak orang, ini menjadi nyata bagi kita bahwa ia tidak mau menghakimi dunia ini menurut ukuran dunia. Bukankah menurut ukuran dunia keadilan itu harus ditegakkan, siapa yang salah harus menerima hukuman, dan siapa yang benar ia dibebaskan dari hukuman. Tetapi adakah orang-orang yang benar-benar tidak pernah bersalah sehingga bisa bebas dari hukuman? Tidak ada saudara, tidak saya. Nah, karena itulah maka siapa yang sanggup terlepas dari penghukuman Tuhan itu? Jika ukurannya adalah siapa yang benar, ia dibebaskan,
dan siapa yang salah ia menerima hukuman. Hanya karena kasihnya semata maka ia bersedia menjadi ganti sebagai orang hukuman. Inilah keadilannya. Di dalam keadilannya itu juga nyata kasihnya kepada manusia. Bukannya menghakimi, menghukum umat yang memberontak dengan kuasa kealahannya, tetapi ia menyerahkan dirinya sebagai ganti bagi orang yang seharusnya menerima hukuman. Kekasih Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya, melalui salib, ini diharapkan membawa kita untuk memahami kasih, anugerah, dan pengampunan serta pendamaian yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sang Kristus sendiri yang dengan sempurna menyatakan Allah yang sepenuhnya berkenan hadir bagi manusia dan tinggal bersama umatnya. Dan bahkan berada di dalam penderitaan umatnya itu. Nah karena itulah maka salib itu mengundang banyak orang, terus menerus mengundang banyak orang untuk mau percaya kepadanya. Sehingga beroleh pengharapan bukan hanya di dunia, tetapi pengharapan sesudah tidak hidup di dunia lagi. Salib ini juga merupakan undangan supaya setiap orang mempersekutukan diri dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga surgawi. Nah demikian salib ini juga undangan bagi kita orang-orang percaya untuk hidup di dalam kasih persaudaraan, untuk hidup di dalam kesediaan untuk mengampuni, untuk hidup di dalam kesediaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tadi malam, saling membasuh kaki dan saling mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah telah ribuan kali salib ini diundangkan kepada setiap orang, kepada semua orang, tetapi masih banyak orang yang menolaknya. Bahkan ada orang-orang yang semula menerima undangan itu tetapi kemudian meninggalkan kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat bahwa selama kita masih hidup di dunia itu banyak godaan dan gangguan. Godaan dan gangguan itu seringkali akan menggoda kita, membawa kita untuk meninggalkan undangan Tuhan itu. Dan godaan dan gangguan itu pertama-tama memang berasal dari diri sendiri, tetapi juga karena melihat sesuatu, dan sesuatu itu biasanya adalah hal-hal yang duniawi. Karena tergoda oleh hal-hal yang duniawi, kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, meninggalkan undangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini kita diingatkan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah tergoda, jangan pernah kehilangan harapan. Ia yang telah memberikan hal yang begitu besar kepada kita, maka hal yang dunia, yang kecil ini, Ia pasti akan memberikan kepada kita. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melalui kematian telah mendamaikan dan mempersatukan kita agar hidup bersama sebagai sesama umat Tuhan, mengajak kita untuk tetap berada di dalam undangan persekutuan kasih itu, untuk hidup saling menguatkan, saling menopang, saling menolong di dalam kasih. Jagalah bibir kita, tindakan kita, perbuatan kita,
di dalam kita saling menopang, saling menolong, sehingga dengan demikian nyata bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima undangan untuk hidup di dalam keluarga Allah. Yakinlah saudara bahwa selalu ada pengharapan bagi kita. Kalau hari ini kita juga memujikan pujian, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkanku? Ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan mengingat pengorbanan Kristus di salib, mari tegaskan lagi pengakuan iman kita dengan menyanyikan NKB 120 bait 1 sampai 4. Tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu terangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu terangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu terangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri menderu, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristuslah batu terangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 260, bait pertama dan sampai dengan bait yang ketiga, dalam dunia penuh kerusuhan. Dengan sikap doa, kita akan pujikan Kidung Jemaat 260 bait pertama, kedua, dan ketiga. Dalam dunia
memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran. Datanglah kerajaanmu, karena Kaulah empunya semua. Demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menghaturkan persembahan syukur. Marilah kita mengumpulkan syukur kita atas pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa perdamaian baka bagi umat manusia dan menyelamatkan semesta dari bencana dosa. Firman Sang Kasih, sebagaimana dituliskan di dalam Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Persembahan akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian NKB 84, bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh ampunan kasih-Mu. Mari kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kami membawa persembahan tanda syukur atas kasih-Mu yang merengkuh keberdosaan kami untuk Kau basuh dengan cinta-Mu yang memulihkan dan memuliakan kemanusiaan. Semoga Allah berkenan atas persembahan syukur ini dan kami dikuatkan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 83, bait yang pertama sampai ketiga, Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh
kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat dunia, membawa pendamaian baka. Oleh karenanya, hiduplah dengan senantiasa mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah yang mendamaikan dan memperbarui dunia. Jadilah saksi Kristus di dalam seluruh jalan hidup dan keseharian, dengan menjadi sahabat dan saling menanggung beban dan menguatkan dalam kelemahan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak pernah melepaskan kita dari tangan cinta kasih-Nya. Sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus menjadi inspirasi hidup saudara dalam mewujudkan kedamaian di tengah kehidupan bersama, menghadirkan cinta kasih di tengah kebencian yang merajalela, serta membawa harapan dalam kegelapan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.